Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video demo. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Zilandra Zola, ada Abel Rizky Ananda, Muhammad Abrar, Rehan Aditya, dan Fiona Octavia. Di sini demo sistem ini akan dijelaskan oleh Fiona. Pada Fiona kami persilahkan. Baik, sebelumnya nama sistem kami ini adalah sistem informasi pemesanan berbasis website dengan QR Code pada Kafeleton. Jadi latar belakangnya itu sebelumnya proses pemesanan di Kafeleton masih konvensional, yaitu pelanggan datang pelanggan datang harus ngantri di kasir, minta menu, lalu baru kasir mengecek ketersediaan menu secara manual ke dapur sebelum diteruskan ke barista, sehingga bikin kasir ini menjadi satu-satunya titik layanan, lalu bikin antrian menumpuk, juga salah catat pesanan, dan sehingga pesanan telat sampai ke dapur. Apalagi saat pengunjung ramai. Sehingga kami membuat sistem informasi pemesanan berbasis website dengan QR code. Jadi sehingga pelanggan cukup scan QR yang ada di meja pakai smartphone, isi data, pilih menu, check out, bayar, dan juga dapat resi tanpa harus perlu ke kasir. Di sisi pengelola ada dua peran, yaitu staf yang validasi pembayaran dan proses pesanan, sama admin yang kelola seluruh data sistem. Baik, saya akan mulai demo. Jadi dimulai dari profil UMKM Kafeleton. Di sini ada berandanya, lalu ada tentang kami. Bisa kita lihat di sini tentang Kafeleton apa aja. Lanjut ke produk. Nah, di bagian produk ini kita bisa lihat menunya secara detail, apa aja yang ada di Kafeleton, serta harga-harga menunya. Lanjut ke testimoni. Nah, di testimoni ini pelanggan bisa kasih review atau ulasan tentang Kafeleton. Lanjut ke kontak kami. Di bagian ini tersedia informasi kontak seperti Instagram, nomor telepon, juga alamat lengkap serta maps-nya, dan juga jam operasional yang ada di Kafeleton. Maka di sini kita lanjut ke bagian produk. Di halaman ini kita bisa langsung pesan sekarang. Nah, untuk sisi pelanggan, prosesnya dimulai saat pelanggan datang, lalu di meja, lalu bisa scan QR code yang ada di meja pakai smartphone, lalu otomatis akan terbuka halaman ini. Jadi di sini di halaman ini pelanggan diminta isi nama, nomor HP, juga tipe pesanan bisa dine-in atau take away, lalu pilih nomor meja. Jadi sistem ini cuma nampilin meja yang statusnya tersedia, jadi nggak ada pelanggan yang pilih meja yang udah dipakai orang lain, sehingga tidak menabrak begitu. Lalu di sini kita coba klik mulai pesan. Nah, maka akan muncul tampilan menu di sini, beberapa menu. Jadi setiap menu itu ditampilkan dengan lengkap, dengan kategori, harga, dan juga status ketersediaan ya. Lalu di sini coba kita pilih beberapa menu dan klik tambah ke keranjang. Nah, untuk tampilan keranjangnya di sini kita akan ditampilkan rincian menu, quantity, juga harga, total, serta total keseluruhannya. Dan jika ada diskon aktif, maka otomatis harganya akan kepotong di sini. Jadi, jika sudah, maka kita klik checkout. Nah, setelah checkout akan masuk ke halaman pembayaran. Di sini ada dua pilihan, yaitu cash dan kris. Jadi, jika kita pilih kris, maka sistem akan langsung menampilkan kode QR untuk di-scan pakai e-wallet. Lalu di sini kita coba klik sudah bayar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Akan tetapi jika kita coba pilih cash,
maka tampilannya akan seperti ini. Jadi akan divalidasi manual sama staf di kasir. Nah, setelah bayar di kasir, pelanggan diarahkan ke halaman admin nantinya. Nah, di sini di tampilan ini kita akan ada nomor pesanan, total bayar, terus pesanan itu di sini menunggu pembayaran, lalu lihat atau cetak resi. Nah, kan seperti ini, kita bisa cetak resi juga. Lalu kita kembali. Nah, untuk bagian sisi staff, kita akan login pakai username juga password. Jika sudah, kita akan klik masuk. Nah, di halaman staff ini, di sini ada dashboardnya, yaitu layani pesanan. Di fitur ini, staff bisa lihat pesanan apa aja yang masuk, lalu kita bisa validasi pembayaran. Maka di tampilan pelanggannya pembayarannya akan lunas dan diproses lalu siap diantar jika pesanannya udah siap. Di sini staff juga bisa kelola meja. Misalnya kita bisa ubah statusnya terisi atau tersedia. Setelah pelanggan selesai, bisa dipakai mejanya oleh pelanggan lain. Lalu di sini masuk ke bagian admin. Nah, maka tampilan dashboard adminnya akan muncul total menu, total pesanan apa aja, lalu total meja, juga diskon hari ini. Lalu lanjut ke tampilan menu. Nah, di menu ini admin bisa tambah, juga edit, atau hapus menu sampai ubah status ketersediaannya. Lalu lanjut ke tampilan meja. Di menu meja ini admin bisa atur jumlah meja, juga kapasitas, lalu statusnya itu bisa tersedia, juga terisi. Lanjut ke pesanan. Nah, di pesanan ini kita bisa lihat data pesanan apa aja yang masuk. Lalu kita bisa detailkan pesanan. Nah, maka akan muncul detail pesanan seperti ini. Lanjut ke laporan. Nah, di laporan ini admin bisa lihat laporan penjualan harian, mingguan, dan juga bulanan, serta total pendapatan dan jumlah transaksi ada berapa aja. Lalu ada rata-rata transaksi dan juga di bawahnya ada recap per hari. Lalu menu terlaris atau yang best seller di situ. Lanjut ke apa aja metode pembayaran yang telah dilakukan transaksi. Lalu ada rincian transaksi juga. Oke, maka lanjut ke bagian diskon. Nah, di diskon ini admin bisa bikin promo baru dengan presentasi atau periode berlaku tertentu, sehingga ini bisa dipakai otomatis di halaman keranjang pelanggan. Lanjut ke layani pesanan. Nah, di layani pesanan ini admin juga bisa melihat apa aja pesanan yang ada, lalu tahapnya dan juga aksinya. Jadi sekian dari video demo kami. Semoga sistem cafe Laptop ini berhasil menjawab kebutuhan pengelolaan operasional kafe secara digital. Jadi sehingga pelanggan bisa pesan mandiri dari meja tanpa antri, dan juga sementara staff dan admin punya data yang tercatat otomatis dan real time, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan manual seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.
Oke, baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.